kali ini kita akan belajar fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik itu diambil dari kata fotografi. Dan fotografi sendiri pada hakikatnya berasal dari kata fotos dan grafos. Fotos itu berarti cahaya dan grafos adalah gambar atau lukisan. Sehingga fotografi itu adalah lukisan atau gambar yang merupakan hasil dari proses pencitraan dengan menggunakan cahaya sebagai medianya. Nah, kemudian ruang lingkup fotografi itu apa saja? Yang pertama adalah estetika. Sesuatu yang memiliki keindahan. Hal-hal yang indah, enak, nyaman dipandang. Yang kedua, esensi dari fotografi adalah pesan. Ya. Sebuah foto itu harus memberikan informasi tentang objek-objek yang berada di dalam frame, di dalam gambar, di dalam foto. Yang ketiga, ruang lingkup fotografi adalah goals atau tujuan. Ya. Jadi tujuan yang berangkat dari alasan apakah foto itu sebagai koleksi pribadi atau foto itu sebagai sarana aktualisasi diri atau foto itu sebagai eksebisi untuk pameran, untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Apakah untuk kritik, pengembangan budaya, dan sebagainya. Jadi, fotografi adalah gambar dan kata. Itu menurut Wilson Hicks. Ya. Nah, pengertian fotografi jurnalistik itu apa? Fotografi jurnalistik adalah suatu gambar dari proses foto yang mengabadikan suatu momen peristiwa tertentu yang bersifat real, ya, aktual, apa adanya, dan mampu menyampaikan informasi tentang peristiwa tersebut dan mengandung nilai jurnalisme. Nah, foto yang bernilai berita atau foto yang menarik bagi pembaca tertentu dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin, itu adalah foto jurnalistik. Itu menurut Wijaya dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2011. Laporan yang menggunakan kamera untuk menghasilkan bentuk visual. Seorang jurnalis foto harus mampu menggabungkan antara keahlian, membuat laporan, investigasi, dan membedakan dengan penulisan visual. Itu menurut Kober dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1991. Nah, kata kunci di dalam foto jurnalistik itu apa saja? Yang pertama adalah momen atau peristiwa. Yang kedua, real atau nyata dan aktual, terkini. Apa adanya, ya, mampu menyampaikan informasi dan mengandung nilai cerita. Ya. Nah, kaidah atau pondasi fotografi jurnalistik itu apa? Kaidah fotografi jurnalistik antara lain adalah harus sebisa mungkin menghindari modifikasi dalam foto dan tidak boleh dimanipulasi, serta harus mengandung nilai jurnalisme. Ya, foto yang dimodifikasi masih dapat diterima sebagai foto jurnalistik dengan ketentuan tertentu. Modifikasi foto itu sendiri adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pengurangan, penyembunyian, penghilangan, atau penghaburan terhadap sebagian komponen materi tanpa mengubah bentuk awal dari sebuah
foto. Nah, biasanya adalah pengaturan terhadap intensitas cahaya, suhu warna atau penggantian warna, dan cropping. Ini adalah contoh sebuah modifikasi foto. Kalau dilihat foto asli, ya, itu pucat warnanya. Bisa jadi waktu pengambilan gambar dia menggunakan RAW, ya, warnanya settingannya dia menggunakan flat, ya, dengan alasan untuk memudahkan editing, ya. Tetapi editing yang boleh dilakukan di dalam fotografi itu ada batasannya, ya. Ya tidak boleh merubah substansi. Foto kedua adalah foto yang telah mengalami proses modifikasi, temperatur, warna, kecerahan, dan kontras. Sehingga lebih dramatis, substansinya sama, ya. Contoh yang bisa diambil adalah awannya lebih kelihatan, detailnya lebih kelihatan, kontrasnya lebih baik. Ini adalah contoh dari foto jurnalistik yang sudah mengalami modifikasi foto. Nah, satu hal yang terkait dengan jurnalistik fotografi selain manipulasi, selain modifikasi foto itu adalah manipulasi foto. Manipulasi foto itu haram di dalam foto jurnalistik. Foto manipulasi tidak dapat diterima sebagai fotografi jurnalistik. Nah, foto yang dimanipulasi atau manipulasi foto itu sendiri itu adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pengurangan, penyembunyian, penghilangan atau pengaburan terhadap sebuah atau sebagian komponen yang berimbas atau yang berakibat kepada perubahan bentuk awal dari sebuah foto menjadi bentuk yang sama sekali baru. Contohnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat. Yang pertama ada foto, ya, ucapan ulang tahun dirubah menjadi foto dukungan kepada salah satu kontestan pilkada. Ya. Foto berikutnya adalah foto jurnalistik, foto perang, ya, foto yang diambil pada masa perang. Ada dua foto yang digabung, ya, dan itu jelas sekali ada manipulasi. Nah, foto-foto seperti ini, di mana foto ini sudah dimanipulasi, ini bukan masuk di dalam fotografi jurnalistik. Manipulasi foto menampakkan perubahan yang signifikan pada objek foto, baik berupa penambahan, penggantian, dan penghilangan materi tertentu pada objek. Itu bukan fotografi jurnalistik. Nah, modifikasi yang diperbolehkan di dalam pengeditan fotografi dalam konteks fotografi jurnalistik itu apa saja? Yang pertama adalah cropping, darkening, atau burning, ya, atau focus softening untuk mengurangi atau menghilangkan objek yang tidak berguna untuk menjaga konteks foto. Yang kedua adalah memperbaiki keseluruhan image, ya, atau sebagian, di mana penggunaan teknik-teknik perbaikan image enhancement seharusnya diungkapkan. Dalam artian tidak merubah konteks atau substansi dari sebuah foto jurnalistik. Karakteristik foto jurnalistik itu apa? Yang pertama adalah dia aktual. Gambar peristiwanya itu terbaru. Yang kedua adalah faktual. Dia asli dan benar-benar terjadi, bukan rekayasa. Yang ketiga adalah penting. Yang keempat adalah menarik. Yang kelima adalah berhubungan dengan
berita. Nah, saya atau tidaknya sebuah peristiwa untuk diberitakan itu sangat bergantung pada nilai berita. Berbagai nilai berita itu sejatinya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh jurnalis foto dalam membuat foto jurnalistik. Contoh yang ditampilkan adalah sebuah foto yang diambil pada kegiatan penggusuran suatu wilayah. Di situ ada foto Kapolda Metro Jaya di lokasi penggusuran. Ya. Di dalam proses penggusuran itu akan muncul kesedihan bagi orang-orang yang digusur. Entah itu benar atau salah, atau apakah itu mereka melanggar aturan atau tidak, tetapi esensinya disitulah ada kesedihan. Tetapi di situ foto terlihat bahwa Kapolda tertawa. Ya. Itu adalah salah satu karya jurnalistik, fotografi jurnalistik. Ya. Kemudian ada kategori di dalam foto jurnalistik. Kategorinya apa saja? Yang pertama ada spot news, ya, atau hard news. Kemudian ada general news, ya, atau berita umum. Ya. Kemudian atau yang ketiga adalah portrait, ya, people in news, tokoh potret atau biografi, industri dan pertanian, ekonomi dan investasi, daily life, feature, ya, culture and art, ya, kemudian nature and environment, ya, alam lingkungan, arsitektur, ya, science and technology, impact dan kesehatan, ya, sport, olahraga, esai foto, feature, dan sebagainya. Kategorinya itu banyak dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, nilai foto ditentukan oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah aktualitas. Di dalamnya ada unsur 5W1H. Yang kedua, berhubungan dengan berita. Yang ketiga adalah kejadian luar biasa. Yang keempat adalah promosi, marketable. Kemudian yang kelima adalah kepentingan atau pesan. Yang keenam adalah human interest. Ya. If your picture are good enough, you are not close enough. Ya. Kemudian di dalam sebuah foto jurnalistik tidak lepas dengan apa yang kita sebut sebagai caption. Caption foto itu harus memenuhi kriteria. Sebuah foto itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, karena butuh caption atau keterangan yang mengandung unsur 5W1H atau minimal mengandung what, where, when, ya. Kemudian kenapa harus menggunakan caption? Supaya tidak menimbulkan salah penafsiran oleh pembaca dan pesannya sampai. Itu adalah pentingnya caption. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tidak semua foto itu bisa dimengerti oleh pembaca. Terutama apabila foto-foto tersebut merekam suatu hal yang tidak umum, sehingga tidak dikenal oleh pembaca. Atau itu bisa saja terjadi karena faktor keterbatasan budaya, tempat, waktu, dan lain-lain, sehingga tidak semua orang memahami apa yang ada di dalam foto tersebut. Nah, di dalam KPPI, caption itu adalah judul halaman, bab, dan sebagainya. Ya. Kemudian tulisan di bawah karikatur, ya, gambar, dan sebagainya. Jadi, caption itu berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan detail gambar atau foto. Ya, caption itu berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan detail gambar atau foto. Nah, syarat caption yang baik itu apa?
Yang pertama adalah teks foto minimal 2 kalimat. Teks foto minimal 2 kalimat. Kalimat pertama itu menjelaskan gambar, kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan apa yang dimiliki. Ya. Kemudian teks foto itu harus mengandung unsur 5W1H. Teks foto dibuat dengan kalimat aktif yang sederhana. Ya. Nah, teks foto ini diawali dengan keterangan tempat foto, di mana foto itu diambil atau direkam, serta nama pembuat dan editor foto. Itu dikutip dari lembaga kantor berita Antara. Ya. Syarat-syarat caption yang baik ini didefinisikan oleh lembaga kantor berita Antara. Ya. Nah, struktur caption atau keterangan foto yang pertama adalah tubuh caption 5W1H, yaitu adalah who, what, where, when, why, how. Terus bagaimana ketika kita menjalankan tugas jurnalistik? Ketika kita harus mengambil gambar, ketika kita harus merekam sebuah adegan, sebuah peristiwa. Ya. Yang pertama adalah kita lihat, kita amati, kita pikirkan, kita eksekusi secara cepat dan tepat. Bagaimana dengan kata lihat? Sebagai orang yang belajar di komunikasi, tentunya kita belajar bagaimana kita bersikap kritis. Kita bisa bersikap kritis terhadap lingkungan kita. Kita bisa lihat situasi, kondisi, keadaan, cuaca, objek, dan sebagainya. Kemudian kita bisa buka sudut pandang ya dari mata, kaki, dan sebagainya. Kemudian kita utamakan kerja ya dan objek. Jadi ketika kita melihat suatu kondisi, ketika kita lihat suatu keadaan yang tidak biasa atau itu menjadi masalah atau itu masalah, maka kita bisa melihat dari sudut pandang tertentu dan kita lakukan actionnya ya dengan memperhatikan keselamatan kerja dan objek yang kita ambil gambarnya atau kita shoot ya. Terus apa yang kita lakukan dengan kata pikirkan? Apa yang akan kita buat terhadap situasi yang kita lihat tadi? Kondisi, keadaan, peristiwa, ya. Itu apa yang akan kita lakukan setelah kita melihat? Kita harus memikirkan posisi sudut pandang yang terbaik untuk mengambil gambar. Apakah menggunakan extreme angle atau kita menggunakan angle yang konvensional. Kemudian pilihan nurani, situasi dramatis. Apakah kita perlu menolong atau kita mengambil gambar? Banyak kejadian seperti ini. Dulu zaman bencana kelaparan di Ethiopia, ada sebuah foto yang sangat dramatis. Ada seorang anak kecil, kelaparan tinggal kulit dan tulang, kemudian dia terduduk dan ditunggui burung bangkai. Ya, burung bangkai, burung pemakan bangkai. Sebagai seorang fotografer, ya, jurnalistik, fotografer tersebut berada dilema yang luar biasa. Menolong anak tersebut, ya, tetapi dia kehilangan momen. Karena ketika menolong pasti burungnya kabur. Ya, dia akan merasa terganggu atau terancam oleh fotografer. Ya, atau mungkin fotografernya mengusir burung tersebut. Atau dia mengambil gambar. Ya, momen itu. Dia merekam momen itu.
Hasilnya apa? Dia mendapatkan momen yang luar biasa, sangat demand interest, sangat kuat sekali pesannya, tetapi bertentangan dengan hati nuraninya. Yang terjadi apa? Fotografer mengambil gambar dan dia mendapatkan Pulitzer, mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang foto jurnalistik. Ya kalau di film Oscar, ya. Tapi kalau di jurnalistik Pulitzer. Dia mendapatkan penghargaan Pulitzer waktu itu. Kabar terakhir, fotografer tersebut bunuh diri karena dia terganggu, ya. Dia selalu teringat kenapa dia mengambil gambar tersebut, melupakan nuraninya. Jadi nuraninya itu terusik terus-menerus, teringat kejadian itu. Ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Maka gunakan nurani. Ya, apakah kita perlu menolong dulu atau kita mendapatkan momen, mendapatkan gambar jurnalistik yang bagus? Contoh pada saat rame-ramenya demonstrasi reformasi, ya, waktu itu banyak sekali dilema yang dihadapi oleh para wartawan. Kita lihat banyak sekali foto-foto yang beredar, ya, orang-orang berkelimpangan di jalan terluka, ya, kemudian di sekelilingnya orang berlarian dan dikejar oleh aparat. Yaitu kondisi waktu itu kondisinya kacau sekali. Nah, wartawan berada dalam pilihan yang sulit, berada di dalam dilema, menolong orang, dia atau menyelamatkan diri, atau mengambil gambar, ya, memotret. Itu adalah posisi yang sering dihadapi oleh fotografer jurnalistik. Kemudian eksekusi. Bagaimana kita mengeksekusi sebuah momen? Kita harus lebih dekat dengan objek, ya, atau kita jauh dari objek. Sebagai fotografer jurnalistik sudah pasti biasanya dia akan dibekali dengan lensa yang mumpuni, dibekali dengan lensa tele yang mumpuni. Ya, biasanya dia bisa ngambil dari jarak jauh supaya tidak mengintimidasi. Jadi objek yang diambil gambarnya itu tidak merasa difoto, ya, atau tidak terganggu dengan keberadaan fotografer tersebut, maka mengambilnya dari jarak jauh menggunakan lensa tele. Kemudian mengambil ekspresi, aktivitas objek, kejar efek dramatis dari sebuah objek, tetapi tidak boleh didramatisir. Ya, kalau memang kita sebagai fotografer ingin berekspresi, ya, mendramatisir, maka jangan masuk di dalam fotografi jurnalistik, jangan menjadi fotografer jurnalistik. Jadi fotografer saja dan mengambil spesialisasi still life, ya, atau salon foto. Disitulah kita bisa mendramatisir sebuah objek. Itu ruang untuk berkarya. Tetapi untuk jurnalistik tidak boleh ada dramatisasi. Kemudian kita harus hati-hati dengan keselamatan kita dan alat kita serta objek kita. Jadi itu cara kerja seorang fotografer jurnalistik. Ya, lihat, pikirkan, eksekusi secara tepat, cepat dan tepat. Nah, terus bagaimana secara mendetail metodenya supaya kita bisa bekerja dengan benar, menghasilkan foto yang benar? Maka ada yang namanya metode EDVAT. Metode EDVAT ini adalah pengembangan pribadi dari seorang fotografer atau pewarta foto. Metode EDVAT ini yang terdiri dari entire, detail, frame, angle, time. Diperkenalkan oleh Walter K. Cronkite School of
Journalism and Telecommunication Arizona State University. Ini merupakan konsep pengembangan fotografi bagi pewarta foto. Ya. EDVAT ini adalah suatu cara pemotretan untuk melatih melihat sesuatu dengan detail dan tajam. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh atau pada setiap unsur dari metode itu adalah suatu proses dalam membidik bentuk visual atas peristiwa yang bernilai cerita. Ya. Nah, EDVAT itu apa? Yang pertama adalah entire shot. Ya, di mana secara pengambilan gambar suatu keseluruhan pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu peristiwa. Artinya apa? Kita mengambil secara keseluruhan. Ketika mengambil keseluruhan, angle-nya apa? Long shot. Yang kedua adalah detail shot. Suatu pilihan atas bagian tertentu dari keseluruhan pandangan entire. Angle ini sebagai point of interest atau point of view. Angle-nya apa? Close up. Kemudian yang ketiga adalah frame shot. Suatu tahap di mana kita membingkai suatu detail yang telah kita pilih. Ya. Kesimpulannya apa? Framing. Kemudian angle shot. Tahap di mana sudut pandang menjadi dominan. Memotret dari ketinggian atau kita sebut sebagai high angle, kita angle dari bawah kita sebut sebagai low angle dan sejajar, ya eye level. Ya, itu adalah angle. Kemudian yang kelima adalah time, moment shot. Tahap pemotretan dengan kombinasi yang tepat antara pemilihan diafragma, kecepatan, dan keinginan melakukan freezing of motion, membekukan gerak. Jadi itulah adalah EDVAT. Ya. Jadi gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Untuk sesi berikutnya kita akan belajar terkait dengan pengantar jurnalistik dengan topik-topik yang lain. Terima kasih.